Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Kembali lagi dalam podcast SMP Islam Teratai Putih Global. Apa kabarnya nih semua? Lama ya kita nggak ada poster. Kali ini posternya agak berbeda. Kali ini saya ngebajak ngobras. Ngobras apa sih? Masih inget kan? Ngobrol asik bareng anak OSIS. Anak OSIS. Anak OSIS sekarang jadi narasumbernya. Sekarang saya bajak nih. Oke, masih bersama saya, Miss Maisy, dalam poster kali ini yaitu ngobras. Tema kita hari ini apa sih? Tema kita kali ini yaitu suka duka menjadi OSIS di masa pandemi. Oke, suka duka menjadi OSIS di masa pandemi. OSIS, apa sih OSIS? Salah satu organisasi yang ada di sekolah. Untuk itu saya nggak sendiri kali ini. Saya ditemenin sama 4 orang perwakilan OSIS dan 1 orang pembinanya. Ada Evelyn, Gendis, Adam, dan Nada. Hai. Halo. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Oke, selain ada Evelyn, Gendis, Adam, dan Nada selaku perwakilan OSIS, kita juga ditemenin nih sama Pak Eka sebagai pembina OSIS di SMP Islam Teratai Putih Global. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam Miss Messi. Terima kasih sudah disesalkan hadir di sini ya. Terima kasih Miss Messi. Ya, sehat ya semua ya. Alhamdulillah sehat. Sesuai tema, suka duka menjadi OSIS di masa pandemi. Miss pengen nanya dikit nih. Boleh langsung mulai aja nggak? Ngobrolnya ngobrol asik aja ya. Walaupun kita terbatas lewat dunia maya dan ngobrolnya nggak secara langsung nih. Tatapnya hanya lewat layar, nggak apa-apa. Itu untuk menjaga semua, menjaga kita di masa pandemi ini. Oke, kalian anak OSIS. Miss pengen nanya, gimana sih waktu dulu tuh, ceritain boleh nggak sih kalian awal-awal pas pemilihan OSIS tuh caranya gimana? Aku jelasin ya. Oke, Nada boleh. Jadi beberapa bulan sebelum kita dipilih, sebelum kita pelantikan itu, kita dikasih formulir gitu pendaftaran satu angkatan buat siapa nih yang mau daftar jadi casis baru angkatan 2020-2021. Nah, itu sekitar berapa orang ya waktu itu? 60 apa berapa gitu, rada lupa. Nah, habis itu beberapa minggu kemudian kita dikumpulin jadi satu, persiapan buat seleksi untuk chasisnya. Jadi di situ kita diinterview sama HPSisnya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, terus dari pertanyaan itu kita dapat dapetin berusaha menjadi chasis. Nah, beberapa bulan ya, apa minggu gitu, diumumin di mading sekolah nama-nama yang lolos jadi chasis. Terus habis pengumuman itu kalau nggak salah kita OLC dulu sekitar biasa. Nah, di OLC itu banyak kegiatan seru yang kita lakuin sama anak OSIS lainnya, sama kakak OSIS, teman OSIS. Pokoknya banyak deh hal-hal yang kita lewatin. Dan setelah OLC itu pemilihan untuk Caketos. Nah, udah deh di situ kita ngelewat untuk yang Caketosnya mungkin kita ngelewatin banyak rintangan atau mungkin kayak kita harus nyiapin presentasi, persiapan diri buat jadi Caketos tuh kayak gimana sih? Terus belajar jadi diri yang bisa memimpin organisasinya itu. Terus pokoknya setelah kita presentasi, beberapa hari kemudian itu pemilihan pemilu Waketos dan Caketos. Nah, di situ kita semua satu sekolah, 3 angkatan dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kita itu milih-milih
siapa sih nih yang cocok jadi ketos di OSIS tahun 2020-2021. Nah, di alur pemilihan pemilu itu pokoknya kita tuh yang jadi caketos, perwakilan 4 caketos itu kita harus debat, ngelewatin debat, terus bacain apa sih program kerja yang pengen kita raih, visi misi kita, intinya jadi OSIS tuh kayak gimana. Nah, dari situ abis itu pemilu satu sekolah dan ketemulah siapa ketua OSIS, wakil ketua OSIS, dan anggota lainnya. Oke, menarik, panjang ya ternyata prosesnya ya. Tadi Miss sempat dengar ada CASIS. Boleh kasih tahu nggak kan ada CASIS itu apa sih? CASIS itu calon OSIS. Jadi nanti CASIS itu dimulai pas kita kelas 8. Pokoknya persiapan buat anak-anak kelas 8, bentar lagi bakal ada penerimaan pendaftaran CASIS. Jadi prosesnya kalau boleh diurutin, pertama dari CASIS. CASIS itu siapa aja boleh daftar atau gimana? Pak Eka? Oke, Miss Messi, terima Kalau kasih ya. CASIS, Untuk CASIS itu setiap dari anak SMP Islam Teratai Putih Global, kita khususkan untuk kelas 8 itu untuk menjadi CASIS ya, calon anggota OSIS periode kapanpun ya, sesuai dengan tahunnya. Ya ini kita akan saring. Jadi kita kembali lagi ke pengertian OSIS sebenarnya ya, organisasi siswa intrasekolah yang dimana tempat berkumpulnya suatu wadah anak-anak SMP untuk mencapai tujuan tertentu. Itu dari inti daripada OSIS itu sendiri. Jadi CASIS itu berhak siapa saja yang menjadi anggota OSIS, tapi dengan seleksi-seleksi yang ketat, karena di sini kita akan memilih seorang leader-leader yang bisa membawa tren positif terhadap teman-temannya. Itu Kak Messi. Kak Messi, oke. Dari CASIS, berarti tadi rutenya pertama kan CASIS, terus jadi disaring lagi melalui serangkaian tes, terus Ya, dapat betul. caketos. Betul Caketos sekali. apa tuh Nada? Kali ada teman-teman yang nggak tahu. Caketos itu calon ketua OSIS. Calon ketua OSIS, oke. Ada dua istilah ya, biasanya ada CASIS, ada caketos. Ini bukan literasi ya, jadi nggak pakai istilah-istilah. Oke, ke bawah. Oke, terima kasih Nada. Terus nih, tadi kan ya, kata Pak Eka, akan menjadi leader. Jadi OSIS itu akan menjadi leader. Kalau menurut kalian nih ya, kalian nih sebagai anak-anak yang udah jadi anggota OSIS lah, menurut kalian tuh pas jadi OSIS, kalian itu ngerasa keren gak sih? Oh, gue OSIS nih gitu. Kalian ngerasa hits nggak gitu di sekolah? Boleh, siapa yang mau jawab? Sekarang aku yang jawab ya. Kalau kata aku, jadi OSIS itu keren sih, emang keren karena dia itu diseleksi dari berapa puluh anak, jadi 60, jadi 30 anak, dan itu seleksinya ketat banget. Kata aku sih keren banget ya jadi OSIS. Maksudnya itu keren lah gitu jadi OSIS. Kalau masalah hits apa enggaknya, kalau jadi OSIS pasti akan, maksudnya tuh ketemu banyak orang gitu. Jadinya dia dikenal sebagai orang yang hits juga, populer di sekolah. Kalau untuk masa COVID-19 ini ya bisa dimengerti lah ya hits apa enggak. Menurut aku sih gitu ya. Bisa dimengerti hits atau enggaknya ya. Oke. Kalau kita sekolah offline, mungkin OSISnya akan warawiri ya dalam program-program atau kegiatan sekolah. Kalau menurut Gendis, ya kalau masalah, kalau kita sekarang lagi sekolah online kayak gini, ya dapat dimengerti hitsnya itu bagaimana ya. Jadi maksudnya keren di sini bukan keren tampang doang ya. Jadi OSIS itu yang berprestasi. Kenapa? Karena tadi dibilang sama Gendis dari 60 jadi 30 ya. Berarti itu pilihan melalui serangkaian tes. Oke, hebat. Terus kalau masa pandemi gini ya, OSIS ya nggak tahu lah hits atau gimana. Tapi setelah kalian nih jadi OSIS, kalian merasa nggak sih kalian tuh tenar gitu loh, banyak yang kenal.
Sekarang gantian saya jawab. Menurut saya, kalau setelah menjadi OSIS, tenar enggaknya, itu tergantung kepribadian masing-masing. Jika orang itu ingin tenar, ya dia bisa sombong-sombongin tuh, gue OSIS nih, kalian harus, ya gitulah, paham lah. Nah, tapi karena masa pandemi ini, kita cuma bisa bertatap muka itu waktu kelas 8 setelah pemilihan, cuma dapat beberapa bulan, setelah itu lockdown. Nah, setelah kita menuju kelas 9, udah kita nggak pernah ketemu lagi. Jadi tenar enggaknya itu tergantung tenar dalam organisasi, maksudnya tenar dalam bentuk organisasi atau tenar dalam bentuk perindividuan. Jadi menurut saya kalau tenarnya itu mending ke tenar organisasi, biar dikenal, wah OSIS ini bagus, kerjanya mapan semua, nggak ada yang nggak benar gitu. Kalau misalnya individu ya tergantung perspektif orang, menurut saya sih gitu. Oke kan? Oke, makasih Adam. Tadi kata Adam kan karena pandemi gini ya tenar enggaknya tergantung ya. Kayak pandemi gini lihat sis kemarin baru lumayan kelihatan tuh pas kelas meeting ya Pak Eka ya. Betul Pas sekali. dilibatkan. Betul, Kesannya betul. gimana tuh akhirnya ada kegiatan OSIS tuh? Kemarin kesannya gimana? Adam. Apalagi Adam ya Iya, yang lumayan sampai datang ke sekolah. iya. Kesannya akhirnya bisa agak sedikit berguna gitu, bukan cuma titel doang, OSIS gitu ya. Cuma bukan jabatan doang gitu, biar agak sedikit guna. Ya akhirnya ada salah satu kegiatan yang berhasil dicapai setelah ya beberapa bulan lockdown yang harusnya kita bisa selesaikan satu dua hal, malah ketunda gara-gara lockdown gitu. Akhirnya alhamdulillah lah satu bisa tercapai dari sekian banyak gitu kalau saya ya. Oke, kalau boleh Miss tahu, emang ada ya yang nggak tercapai? Pasti ada yang nggak tercapai. Apa contohnya sih Pak Eka yang nggak tercapai sama anak-anak tuh Oh ya, programnya Miss Messi. OSIS? Ya, contoh program OSIS yang mungkin belum tercapai seperti peringatan Hari Besar ya. Peringatan Hari Besar kita ya di masa pandemi kita memaklumi ya. Kita tidak boleh berkerumun ya kan, harus menjaga jarak. Nah, disinilah eh, dibutuhkan inovasi-inovasi kreativitas yang lain ya supaya anak-anak sebagai pengurus OSIS bisa mandiri mengambil keputusan gitu dalam hal ini dalam program kerja yang dia harus jalani. Makanya ketika ada satu program kerja yang tidak tercapai, mungkin akan berpikir gimana caranya solusinya untuk menciptakan program kerja baru yang emang yang dibutuhkan di masa pandemi ini. Ya, Kak Messi. Aduh, jadi berasa muda Kak Messi. Oke. Nah, sesuai tema kita nih, Miss mau nanya suka dukanya. Banyakan suka, banyakan duka sih. Kalau Pak Eka gimana? Kalau di sekolah kan gampang ya Pak, ngubungin anak-anaknya, tinggal pakai pengeras suara, anak-anak ngumpul, anak OSIS. Betul, Kalau betul ini sekali. cara ngumpul ini gimana Pak? Dari Pak Eka dulu deh selaku pembina OSIS, suka dukanya. Sukanya ya karena kita akan membawakan dampak positif ya ke teman-teman yang lain, adik-adik yang lain ataupun teman sebaya yang lain bahwa di OSIS itu kita akan membawa hal-hal positif dalam kegiatan yang positif juga. Nah, itu sukanya seperti itu. Kalau dukanya ya kadang-kadang di masa pandemi ini kita untuk berkomunikasi ya walaupun media sosial ataupun aplikasi untuk berkomunikasi banyak ya, tetapi dengan pandemi ini ya kita terus tetap berhubungan ya walaupun di media komunikasi. Itu saja sih Miss Messi, mungkin hanya masalah komunikasi kita mungkin bisa diperbaiki untuk kedepannya. Itu Miss Messi. Oke, kalau dari anak OSISnya gimana nih suka dukanya kalian jadi OSIS di masa pandemi ini? Aku ya, Miss. Kalau menurut aku sih sukanya ya lumayan banyak kan nambah pengalaman juga. Terus jadi lebih deket sama banyak orang karena sebelum gabung OSIS tuh aku dulu emang gak gitu deket sama banyak orang. Paling deketnya kayak sama teman sekelas atau sama sahabat-sahabat deket doang. Tapi semenjak gabung OSIS tuh
jadi lebih deket sama yang beda kelas, terus sesama anggota OSISnya juga, terus kadang bahkan sampai akrab sama adik kelas, kakak kelas gitu. Terus apa? Kalau dukanya, ya benar tadi kata Pak Eka, jadi kayak susah karena kan pandemi, kurang lancar, kadang sinyalnya jelek, suaranya nggak kedengeran, jadi ada beberapa yang kayak kurang lancar aja. Oke, saya selain kelas meeting juga ada waktu awal ya. Berarti LDKS kalian nggak MPLS betul? Kalian dampingin adik-adik kelas 7 yang baru? Ada dong kesan-kesannya gimana tuh di awal-awal pandemi? Enggak, ketika masih masa pandemi, terus apa namanya harus datang ke sekolah itu kan waktu awal banget ya, jadi insya Allah belum separah sekarang, semoga segera berakhir. Itu gimana tuh akhirnya ada juga tuh kontak sama adik-adik kelas, rasanya gimana kesannya? Boleh siapapun? Mungkin dari aku dulu kali ya. Jujur excited banget pas pertama kali tahu kalau MPLS itu offline. Jujur itu excited banget, semangat banget dari jauh-jauh hari. Itu kayak ya Allah, akhirnya bisa ketemu sama adik kelas baru, terus bisa ngenalin sekolah ke murid-murid baru, dan kayak oh kita juga jadi tahu nih anak-anak baru yang masuk sekolah tuh kayak gimana, anak-anak kelas di sekolah tuh kayak gimana. Dan alhamdulillah uh, mereka juga baik semua ke kita, kayak aktif, mungkin ada yang nanya atau kita bisa nyanyi-nyanyi gitu, ngobrol-ngobrol juga. Pokoknya senang banget sih hari pertama pas tahu MPLS itu ada. Boleh yang lain kesannya gimana? Kalian waktu itu dijadwal kan ya, dan atas persetujuan orang tua ya. Begitupun yang ikut MPLS-nya atas persetujuan orang tua, jadi tidak memaksakan di awal. Itu gimana kesannya yang lain? Ada lagi yang mau nambahin? Adam nih gimana? Halo Adam, Nis nggak dengar suaranya. Halo? Oke. Menurut saya itu setelah mengetahui MPLS itu offline, expect saya sih aslinya online atau kegiatan-kegiatan lain pasti online. Tapi setelah mengetahui MPLS offline, rasa ingin keluar rumah itu langsung keluar-keluar gitu ya. Mau cepet-cepet keluar aja gitu ketemu temu yang lain ya. Terus saya izin ke orang tua, alhamdulillahnya boleh, jadi saya boleh ikut. Setelah datang, seneng tuh ketemu teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain, sesama anggota OSIS. Setelah itu uh, para siswa baru datang. Nah, kita excited karena bisa melihat wajah baru adik-adik kelas kita kelas 7 gimana. Jadi setelah kita kasih arahan ini itu muter sana muter sini, jadi kita tahu sifat mereka satu-satu gimana yang di kelompok kita. Dan menurut saya sih kegiatan kemarin sih seru parah. Oke, yang jelas ada kesan dikit lah ya kalian. Dan seperti yang Miss tahu atau Miss denger nih ya, katanya masa jabatan kalian tuh udah mau berakhir, betul? Betul, Miss. Udah mau ganti lagi ya Pak Eka ya? Ya, betul Kakak. Apa namanya? Nggak kerasa banget ya? Mungkin Betul, ada betul. pesan-pesan buat adiknya, siapa tahu setelah nonton podcast ini nih, ih keren ya jadi OSIS, ih jadi OSIS, wah berarti aku harus pacu semangat aku nih supaya lebih rajin belajar, pilih jadi OSIS. Ada pesan nggak buat adik-adik kelasnya, kelas 8 nih siapa tahu yang mau jadi OSIS? Aku ya, Miss. Boleh. Untuk kalian, khususnya adik kelas 8 yang mungkin tertantang pengen ikut organisasi, terus berminat juga jadi OSIS, sebentar lagi kita bakal buka pendaftaran anggota OSIS baru loh. Jadi, buat kalian yang benar-benar berminat atau tertantang pengen jadi OSIS, jangan lupa siapkan diri kalian buat ikut bergabung jadi anggota OSIS Angkatan 11. Jangan lupa ya. Oke, terima kasih Pak Eka. Mungkin ada pesannya yang mau jadi OSIS? Oke.
Ya, terima kasih Kak Messi ya. Alhamdulillah ya untuk kelas 9 kalian emang sudah luar biasa ya menemani Bapak selama ini menjadi pengurus OSIS ya angkatan ke-10. Walaupun masa pandemi ini ya kapan berakhirnya mudah-mudahan cepat berakhir, tetapi semangat kalian masih terus membara ya karena perjalanan kalian masih jauh. Ini salah satu hal kecil ya di OSIS itu sebagai dasar kalian nanti ke depannya ketika kalian melanjutkan ke sekolah lanjutan atas, di situ juga ada yang namanya pengurus OSIS. Nah, di sini dasarnya di SMP kalian sudah punya. Jadi jangan tetap ya jadi maksudnya jangan putus semangat, tetap semangat ya nanti kalian bisa lebih baik lagi mungkin di sekolah lanjutan atas. Nah, untuk calon-calon anggota OSIS yang baru, ayo ya, kita bersama-sama dengan sekolah, kita membangun sekolah kita yang tercinta, kita tetap majukan kreativitas kita, inovasi kita, ya maju bersama dengan SMP Islam Teratai Putih Global. Makanya jangan lupa nanti kelas 8 segera daftar. Ya, ini terbuka untuk semua kelas 8. Itu pesan saya Kak Messi. Oke, terima kasih Pak Eka. Oh iya, kalian kelas 9 berarti akan segera meninggalkan sekolah ini. Betul. Berarti akan ada generasi-generasi baru. Mungkin Betul. ada yang bisa kasih info kalau ada yang menyaksikan atau mendengarkan podcast ini, gimana caranya misalkan dia mau bergabung ke sini? Oke, buat kalian semua yang nonton podcast ini dan mungkin kalian pengen gabung nih jadi bagian keluarga dari SMP Islam Teratai Putih Global, kalian bisa daftar lewat website www.smpi-teratai-putih-global.sch.id atau kalian bisa langsung hubungin ke nomor WA 0812 7590 8017. Ditunggu kehadiran kalian. Oke, terima kasih. Kalian punya nggak sih yel-yel angkatan kalian? Belum ada ya, karena belum pernah ketemu semuanya langsung ya. Kirain ada. Ya udah, yel-yel ya. Angkatan berapa nih? 10, tetap semangat. 10 kan? Iya, Itu saya ngarang barusan. Tetap semangat. Semoga nanti kalian nggak bosen dan nggak kapok jadi OSIS di SMA ya. Lebih kreatif lagi, lebih kan udah punya dasarnya tadi sebenarnya kata Pak Eka ya, lebih kreatif lagi, lebih percaya diri lagi. Siapa tahu setelah OSIS kalian nanti di universitas bisa jadi yang lebih lagi. Bahkan Pak Eka siapa tahu anak-anak kita ternyata nanti bisa jadi anggota parlemen atau apapun itu organisasi yang lebih besar, bahkan bisa ke dunia. Bibitnya dari OSIS. Oke. Terima kasih semuanya perwakilan OSIS kali ini yang sudah bersedia Miss Bajak ngobrasnya. Ngobrasnya nih hostnya. Evelyn, Nada, Adam, dan Gendis. Terima kasih ya, tetap sehat selalu. Terima kasih juga untuk Pak Eka, Suminos. Oke, sama-sama. Jangan lupa kalian semua yang mau daftar jadi anggota OSIS, khusus untuk kelas 8 dulu ya. Silakan hubungi wali kelas kalian. Dan terakhir, selalu 4M, katanya 4M sekarang Pak Eka. Ya, sekarang 4M ya. Oke, selain harus rajin mencuci tangan, memakai masker, terus apa? Satu lagi. Menjaga jarak. Dan satu lagi tambah, mengurangi mobilitas. Iya. Cepat sembuh bumiku, cepat sembuh dunia. Terima kasih anak-anak OSIS yang hebat. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan ngobras kali ini di poster podcast SMP Islam Teratai Putih Global. Sekian dari saya. Saya sebagai MC kali ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat. Dadah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.